Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insan min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ketika terjadi ijab qabul antara seorang laki-laki dengan wali seorang perempuan, sang wali mengatakan, "Wahai fulan bin fulan, engkau saya nikahkan dan kawinkan dengan anak perempuan saya yang bernama Fulana dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai." Lalu diterima, diqabul oleh mempelai pria. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut. Ketika sudah terlaksana ijab qabul tersebut, tentunya dengan 4 syarat yang lainnya. Ada saksi, ada mas kawin, dan wali tadi sudah, ijab qabul sudah. Kemudian ada satu lagi. Untuk pernikahan ada 5 syarat. 5 syarat sahnya pernikahan, yaitu ada tentunya ya mempelai. Ada mempelai, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, dan ada mas kawin. Nah, ketika 5 syarat itu sudah terpenuhi dan kemudian dilakukan ijab qabul, ijab oleh wali dan qabul oleh laki-laki atau mempelai pria, maka kewajiban berbakti seorang wanita dari wali tadi itu sudah berpindah, bukan kepada orang tuanya lagi untuk berbakti 100%, tapi sudah mulai berpindah kepada suami. Karena berarti ketika ijab qabul itu bapaknya atau walinya menyerahkan sepenuhnya kepada pria pilihan si wanita itu yang dinikahkan oleh walinya. Tentunya semua pria mendambakan memiliki istri yang solehah, karena istri yang solehah itu adalah perhiasan dunia yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, termaktub dalam hadis Nasai, "Inad dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Sesungguhnya dunia ini semuanya isinya adalah perhiasan. Kita keluar rumah, membuka mata keluar rumah sudah ngelihat banyak perhiasan dunia. Nah, dari sekian banyaknya perhiasan dunia yang membuat manusia senang hatinya, itu ada satu yang paling luar biasa. Apa itu? Memiliki istri yang solihah. Karena seorang suami ketika punya masalah di luaran, ada problem, pulang ke rumah, kemudian disambut, dilayani, dijamu dan sebagainya, diservis oleh istri yang solehah, maka hilang permasalahan atau berkurang, paling tidak berkurang permasalahannya. Tadi stres di kerjaan, begitu pulang ketemu istri, karena istrinya adalah istri yang solehah, buka pintu sudah disambut dengan senyum, kemudian cium tangan, sudah disiapkan minuman kesukaannya, makanan kesukaannya, diajak ngobrol, kemudian ditanya, "Tadi bagaimana di kerjaan, Pak? Silahkan cerita." Suaminya cerita, curhat kepada istri tentang masalah yang tadi dia jumpai di luaran, atau di tempat kerjaan, atau di tempat bisnis, atau di kantornya. Akhirnya berkurang beban yang ada di pikiran, yang tadi stres berubah jadi senang lagi. Makanya kata Nabi, perhiasan dunia yang paling bagus itu adalah istri yang solehah, istri yang solehah. Kemudian di dalam hadis Nasai juga, Nabi pernah ditanya,
tentang apa sih ciri-ciri istri yang solehah atau wanita yang baik. Kata sahabat, ayun nisa'i khair, wahai Rasul, wanita yang baik itu yang seperti apa ya? Lalu Nabi bersabda, allati tasurruhu iza nazara wa tuti'uhu iza amara wa la tukhalifuhu fi binafsiha wa maliha bima yakrahu. Nabi menjawab, wanita yang baik itu, istri yang solehah itu adalah ketika kamu memandang maka menyenangkan. Anda laki-laki punya istri. Ketika Anda memandang istri Anda, kemudian Anda senang, maka dia adalah termasuk istri yang solehah. Sudah kedapatan salah satu ciri wanita yang baik. Kita tidak bahas kecantikan, karena kalau sudah jadi istri, biasanya walaupun dia cantik, itu lama-lama akan biasa. Kalau dia berakhlak tidak baik, berakhlak buruk. Nah, udah cantik, akhlaknya baik, berbakti kepada suami. Ketika dipandang, tersenyum. Dan dia berusaha memang tampil baik di depan suaminya. Jangan kebalikan. Kepada orang, dia senyum, kepada suaminya cemberut. Kepada tetangga, bisa tegur sapa, sama suaminya cemberut, ya. Ada orang bilang ketemu suami cemberut, begitu mau dicium malah mangap. ya bagaimana bisa menyenangkan suami? Jadi walaupun mungkin ya wajahnya atau fisiknya istri nilainya ya hanya 6 atau mungkin di bawah 6, tetapi berbakti, terus berusaha memang tampil baik di depan suami, dan suami tentu tahu dong istrinya berusaha untuk menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik lagi, sehingga akhirnya suaminya senang. Wah, istri saya setiap saya pandang itu selalu berusaha untuk menyenangkan hati saya. Kan terasa istri melakukan itu dengan hati, suami pun akan menerimanya dengan hati. Itu yang pertama, dipandang menyenangkan. Dan yang kedua, kata Nabi, ketika diperintah maka taat. Tentunya ini perintah yang tidak maksiat. Contoh-contoh kecil saja, yang ayang beb ya, yang nanti kepingin deh kalau ketika pulang kerja di rumah, kayaknya udah lama deh nggak makan mie instan. Kamu bisa kan masak mie instan? Aku kepengen deh ada mie instan sama itu teh manis panas, nah gitu. Terus kan ringan ya, ringan. Kalau istri yang soleha, dia akan bilang apa? Siap ayang beb, nanti akan saya siapkan. Kira-kira ayang beb nyampe rumah jam berapa? Jam sekian. Oke, insya Allah sudah tersaji. Nah, begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, senyum, cium tangan, dipandang sudah menyenangkan, dan si istri menunjukkan ketaatan. Ayo ayang beb, saya bawa kamu ke meja makan. Wih, sudah masih ngepul ya, mie instannya masih ngepul, dan sudah ada teh manis panasnya itu. Wah, tentu senang banget. Walaupun tadi ada masalah mungkin di kantor ya, atau mungkin dia habis dimarahin oleh atasan karena targetnya nggak tercapai. Jadi cembetut aja di jalan. Begitu pulang ketemu istri, wah langsung hilang lagi. Tambah lagi ada mie instan tadi dan teh manis panas tadi kesukaan dia. Karena istrinya taat. Itu sudah merupakan kegembiraan bagi sang suami. Dan yang ketiga ini sangat penting. Wala tukhalifuhu binafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan istri yang solehah itu adalah istri yang tidak menyelisihi suami di dalam harta dan diri. Artinya tidak selingkuh. Nggak boleh, istri selingkuh itu dosa besar. Termasuk dalam kategori syirik. Syirik itu dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah. Istri apabila mencintai laki-laki lain, menyukai laki-laki lain, padahal dia sudah punya suami, namanya statusnya istri. Entah itu dia selingkuhnya itu dengan harta atau dengan hatinya, maka sudah bukan namanya istri yang soleha. Jadi istri yang baik, kata Nabi, dipandang menyenangkan, diperintah taat, dan dia setia, tidak selingkuh. Ya, itu istri yang soleha. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bilang, faedah yang lebih baik didapatkan
atau diambil oleh seorang laki-laki setelah ketakwaan adalah memiliki istri yang soleha. Kita, saudaraku sekalian, jadi orang yang takwa. Dari ketakwaan itu, faedah yang didapatkan sangat banyak. Karena ketakwaan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada sesuatu di bawah ketakwaan yang bisa diambil faedah yang lebih baik juga, tapi tetap levelnya di bawah ketakwaan. Apa itu? Memiliki istri yang soleha. Jadi kalau orang takwa kemudian punya istri yang soleha, Masya Allah, sudah surga dunia sudah. Ya, walaupun mungkin duit lagi nggak ada, tapi istrinya soleha, wah, rasanya itu dunia dikumpulkan jadi satu oleh Allah, diberikan kepada kita. Tetap tersenyum, tetap bahagia, dan bahkan akan memberikan ilham-ilham yang positif untuk bisa memancing rezeki datang kepada mereka tentunya, ya. Jadi sangat penting sekali memiliki istri yang solehah, dan wahai para ukhti, jadilah Anda wanita yang solehah. Dan keutamaan, ya, keutamaan menjadi istri yang solehah. Jadi kalau laki-laki punya istri yang solehah itu jelas kebahagiaan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan si perempuan itu? Bagaimana dengan perempuan itu ketika dia memang sudah bisa menjadi istri yang solehah? Rasulullah SAW bersabda, ini termaktub dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika wanita mengerjakan salat 5 waktu dengan tertib, 1. 2. Dan wanita itu mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Ketika ada hutang, ya dibayar hutang Ramadannya itu di luar bulan Ramadan. 3. Dia terjaga dari perbuatan zina. Yang keempat, dia taat pada suaminya. Ada 4, ya, saya ulang. Ketika wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terjaga dari perbuatan zina, tidak selingkuh maksudnya, apalagi berbuat zina. Yang keempat, taat pada suami, maka di akhirat nanti malaikat akan menyambut wanita itu dan berkata, wahai wanita, istri yang solehah, silakan kamu masuk surga. Lewat pintu surga mana yang kamu mau. Subhanallah. Karena memang suami itu bagi istri adalah jembatan untuk masuk surga. Jadi wanita yang punya suami di dalam dunia itu, hakikinya dia sudah punya jembatan menuju surga. Tinggal tugas dia adalah dirawat itu jembatan, dijaga itu jembatan, jangan dirusak sampai akhir hayat. Kalau sampai akhir hayat dia tidak rusak jembatan itu, maka jembatan itu akan betul-betul bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ayyuma mra'atin matat wa zaujuha anharodin dakhalatil jannah. Di mana ada seorang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, suaminya ikhlas, artinya suaminya itu merasa kehilangan, aduh istri saya. Ketika dia hidup, betul-betul dia mempraktekkan istri yang soleha. Saya sangat ridho kepada dia dan saya sangat kehilangan terhadap dia. Saya sangat kehilangan dia. Teringat-ingat terus seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun Ibu Khadijah sudah meninggal dunia, sering namanya disebut. Sering namanya disebut di depan istri-istri yang lain, sampai kadang-kadang istri yang lain itu cemburu. Karena memang Ibu Khadijah sangat luar biasa. Nabi sangat kehilangan. Nah, di mana ada seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya seperti itu, maka wanita itu wajib masuk ke dalam surga. Jadi wahai saudaraku, laki-laki, berdoalah Anda dan berusaha agar istri Anda adalah istri yang soleha. Dan wahai para ukhti, berusahalah Anda dan berdoalah agar Anda betul-betul bisa mempraktekkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak istri yang soleha, sehingga nanti di akhirat suami istri masuk surga berbarengan. Dalam surah Zukhruf, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan kamu masuk ke dalam surga bersama istrimu dalam keadaan digembirakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa demikian. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katanya.